Oke. Jadi ini materi hari ini kita melihat apa sih yang dimaksud kelas dan objek, seperti itu ya. Nah, sebagai pengantar untuk nanti kita masuk ke konsep pemrograman yang berorientasi objek. Kalau kemarin waktu Anda pemrograman itu masih dasar sehingga masih belum memakai objek. Mungkin baru membuat kelas, satu kelas main gitu ya. Nah, kenapa perlu kita menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek gitu ya? Karena sama seperti ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari, biasanya kalau kita ketemu suatu permasalahan itu juga kita split, kita kelompok, kita pisah-pisahkan gitu ya permasalahan. Misalnya kamu di BPO ya, ini permasalahan BPO gitu ya. Nanti kalau kamu di kalkulus ya, kamu melihatnya dengan cara pandang kalkulus seperti itu. Nah, karena hal itu, maka sama pemrograman juga berusaha ketika kita melihat suatu masalah, dia kelompokkan berdasarkan objeknya, berdasarkan kasusnya. Ya, contohnya kalau di dunia juga misalnya tadi ada mahasiswa ya, berarti objeknya mahasiswa, berarti permasalahannya nanti kita pecahkan permasalahan mahasiswa, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita memakai orientasi objek, itu juga nanti cara menyelesaikan masalahnya dibagi-bagi per objek. Jadi kalau kemarin Anda mungkin dalam satu kelas main, terus kode programnya panjang, tapi kemudian berikutnya berkembangnya ke metode gitu ya, kan Anda diminta memecah-mecah masalahnya ke dalam metode-metode. Nah, kalau orientasi objek, ini nanti metodenya akan kita pindahkan lagi. Dia metode itu berkaitan dengan permasalahan apa sih atau dengan objek apa, seperti itu. Jadi misalnya untuk luas gitu ya, kan sama-sama permasalahannya mencari luas. Tetapi dia luas apa? Oh, dia luas lingkaran. Berarti dia miliknya si objek dari kelas lingkaran. Maka luasnya ya nanti metodenya sama-sama luas, tapi dia berada di objek dari kelas lingkaran, maka nanti isinya ya luas lingkaran. Beda dengan kalau ada metode sama-sama metode luas, tapi dia luas dari persegi, ya berarti nanti dia menjadi luas dari objek kelas persegi. Maka isinya juga akan berbeda dengan cara mencari luas yang di kelas lingkaran. Seperti itu. Jadi nanti metodenya sama-sama luas gitu ya, tapi berada di kelas yang berbeda. Itu yang mungkin agak membedakan dengan waktu Anda metode. Kalau metode kan mungkin judulnya luas lingkaran, luas persegi gitu ya. Nah, kalau ini karena dalam satu kelas ya sama metodenya sama-sama luas. Tetapi tadi dia berada di kelas mana. Seperti itu. Nah, dasarnya di PBO 1 ini, tapi tetap akan dipakai sampai mata kuliah selanjutnya. Ya, akan ada banyak mata kuliah yang memakai dasar object oriented ini. Jadi kalau kemarin Anda algoritma pemrograman, itu dipakai untuk dasar di PBO 1 ini, nanti PBO 1 menjadi dasar mata kuliah yang berikutnya lagi. PBO 2 struktur data 1 dalam semester yang sama. Nanti berikutnya sudah ada 2. Mungkin nanti dalam mata kuliah pilihan yang lain juga akan memakai konsep orientasi objek ini. Ya, jadi saya minta kalian kalau tidak cukup jelas segera ditanyakan supaya dasarnya matang gitu ya. Kalau Anda di sini bingung nanti naik ke atas tambah tersesat ke Alice in Wonderland nanti gitu ya. Maka tanyakan kalau tidak cukup jelas. Gitu ya. Nah, ini object oriented muncul gitu ya, waktu zaman saya kuliah dulu belum muncul tuh konsep pemrograman orientasi objek. Zaman saya kuliah itu sudah berapa ya, 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu konsepnya masih garis program panjang gitu ya, bisa sampai 500 garis perintah gitu ya. Nah, tapi kemudian karena ternyata permasalahan semakin kompleks, kode program semakin banyak gitu ya. Jadi semakin rumit, maka kemudian tadi berusaha dipecah-pecah menjadi
metode, kemudian setelah itu kok metode pun juga masih dalam satu kode program yang sama, maka kemudian dia pecah-pecah lagi, oh ini berdasarkan pada objek permasalahannya, seperti itu. Nah, selain itu juga karena semakin berkembang itu semakin banyak, sebenarnya kan kode program yang kita buat itu ya gitu-gitu aja gitu ya, pasti suatu saat akan kita pakai lagi. Nah, dengan menggunakan object oriented, maka kode program yang kita buat ini suatu saat bisa kita pakai lagi dengan tinggal memanggil kelasnya aja. Kita ingat, oh ini dulu objeknya apa sih, maka tinggal kita ambil aja kelas itu, kita panggil metodenya, seperti itu ya. Meskipun ini bisa dikatakan bahwa belum tentu sukses juga gitu ya pakai object oriented, tergantung kasusnya, seperti itu. Sama ya, jadi kalau cukup kompleks, cukup banyak kode program, kemudian dia harus dibagi-bagi ke banyak orang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian akan bertumbuh, ditambah lagi gitu ya. Nah, dengan menggunakan objek oriented dia lebih mudah untuk tadi menambahkan lagi apa metodenya, menambahkan kelasnya, misalnya itu. Nah, cara kita melihat ini diawali dengan objek. Jadi lebih enak mungkin karena objek itu real. Nanti bedanya objek dengan kelas kalau objek real. Jadi kita ngelihat, oh ada mobil gitu ya. Ini kalau di dunia nyata misalnya, jelas mobilnya seperti apa. Kalau di sini misalnya, oh mobilnya warnanya biru. Dia ini pintunya berapa? 4 atau 2 ini misalnya. Kemudian bentuknya seperti ini gitu ya. Rodanya ini jari-jarinya seperti ini misalnya. Sementara seperti ini tempat minum ya, tempat air minum ya, tempat air minum atau tempat minuman, bentuknya objeknya seperti ini nih, sama-sama tempat air minum, tetapi dia bentuknya ini tingginya segini, ada kaitnya, kemudian terbuat dari kaca, misalnya seperti itu ya. Nah, mungkin beda dengan tempat minum yang gimana cara gambarnya? Ya, mana ya? Yang dari apa namanya? Dari tanah liat. Ya, nah. Sama-sama tempat air minum, tapi dia terbuat dari tanah liat, bentuknya juga lebih pendek, seperti itu ya. Tapi sama-sama tempat air minum. Nah, ini objek-objek ini sama-sama bisa untuk tempat air minum bisa dituang. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi satu kelas yang kita sebut dengan kelas tempat air minum. Gitu. Nah, contohnya, nah tadi benda ini, tempat air minum ini sama-sama dia punya sifat ukuran atau kapasitas tadi terbuat dari dan bentuk. Ya, yang bisa kita ambil cirinya yang sama itu ukurannya, terbuat dari apa, bentuknya. Nah, kemudian metodenya sama, bisa diisi, bisa dituang. Nah, ini kumpulannya ini disebut dengan kelas. Karena objek-objek ini tadi, ini bisa disebut dengan kelas. Ya, karena objek tempat minum ini A, misalnya kayak beri nama A, objek tempat minum B, ini bisa kita sebut bahwa yang A ini ukurannya 1,5 liter, misalnya, terbuat dari kaca. Bentuknya bulat tinggi, gitu ya. Nah, metodenya sama, bisa diisi dan bisa dituang. Nah, kemudian untuk yang ini, yang pendek, dia ukurannya mungkin 500 mili, terbuat dari tanah liat. Bentuknya apa? Bentuknya bulat seperti ini. Gitu. Nah, ketika kelas ini kelas ya, kelas itu berarti kumpulan dari objek. Nah, yang disimpan hanya ukuran terbuat dari bentuk sama metodenya apa. Itu kelasnya. Sementara kalau objek ini nanti ukurannya ada nilainya, terbuat darinya ada nilainya, bentuknya ada nilainya. Metodenya diisi, dituang, itu nanti bisa dijalankan.
Itu. Nah, ini kalau objek ya sama seperti ini. Yang di mobil juga, kalau di mobil ini mobil yang warnanya biru. Bisa jadi mungkin ada mobil yang lebih tinggi lagi ya. Kan ada yang mobil biru ya. Nah, ini mungkin apa? Pintunya biasanya cuma pintunya 2 sih ya. Nah, gini. Nah, ini mungkin kelasnya ini. Dia ada pembuatnya siapa, modelnya apa, jumlah pintu, ukuran mesin, metodenya ini. Sama-sama mobil, semuanya punya atribut ini, punya metode ini. Tetapi untuk objek yang A ini misalnya, dia pembuatnya isinya apa? Pembuatnya, oh ternyata dia Suzuki misalnya. Gitu ya. Bukan iklan ya. Modelnya apa? Modelnya SUV misalnya. Jumlah pintunya 4, ukuran mesinnya mungkin 1500 cc misalnya gitu ya. Nah, sementara untuk objek yang beda, sama-sama mobil, objeknya beda, pembuatnya apa? Oh, yang ini misalnya pembuatnya Mercedes-Benz misalnya gitu ya. Modelnya apa? Sedan gitu ya. Kemudian jumlah pintunya 2 misalnya. Ukuran mesinnya 2000 cc misalnya. Nah, ini jadi objeknya. Gitu. Apakah cukup paham membedakan antara yang mana objek, yang mana kelas? Jadi tadi contohnya, kalau secara teori ini tadi objek itu suatu paket yang berisi kumpulan data dan kumpulan metode. Ya, nah kalau kelasnya generalisasi dari objeknya tadi. Jadi tidak real. Kalau objek itu kan ada datanya atau atributnya, ada isinya ya, ada metodenya bisa dijalankan. Nah, kalau kelas ya generalisasi. Sama-sama punya atribut apa, sama-sama punya metode apa. Ya, nah, sehingga ini ada yang sifat dari objek oriented yang pertama itu abstraksi tadi. Bahwa Anda mengenali suatu objek, kita abstraksi menjadi kelasnya apa. Punya metode yang sama, punya atribut yang sama, untuk kita generalisasi menjadi sebuah kelas. Lihat dulu ini ya. Nah ini contohnya kelasnya apa ini? Itu kelasnya apa? Jenis-jenis lingkaran mungkin, Bu. Jenis apa? Lingkaran. Kelasnya jenis lingkaran atau lingkaran? Lingkaran, Bu. Kelasnya lingkaran. Kemudian objeknya apa kalau ini objeknya? Objeknya apa, Damar? Damar Jati. Kelasnya lingkaran. Objeknya apa, Damar? Warna lingkaran itu bukannya apa? Warna lingkaran itu bukannya? Warna lingkaran, objek. Warna lingkaran itu jadi apa? Warna itu atribut bukan? Warna itu atribut. Ya, coba nih saya balikin lagi ke sini. Mana tadi? Nah, nih ada yang ini deh, yang mobil. Ini contohnya ini, dia kelasnya kelas mobil, gitu ya. Objeknya itu mobil yang seperti ini nih, itu objeknya. Ya, nah kelasnya mobil dia punya atribut pembuat, model, jumlah pintu dan ukuran mesin.
Metodenya stop, mengerem, mempercepat, berbalik. Nah, objeknya mobil yang dalam gambar ini, gitu ya. Nah, dia datanya berupa pembuatnya Mercedes-Benz tadi. Modelnya apa? Sedan. Jumlah pintunya 2, ukuran mesinnya 2000. Ya, itu yang membedakan. Nah, coba nih balik lagi ke yang tadi. Nah, ini kelasnya apa, Dama? Lingkaran. Kelasnya lingkaran. Lingkaran, Bu. Objeknya apa? Objeknya yang berbentuk bulat. Objeknya berbentuk bulat. Jumlah lingkaran, Bu. Jumlah, Yang di Warna. dalam kotak itu. warna, Bentuk lingkaran. objek Yang berbentuk lingkaran itu, Bu. yang benar. Boleh pakai annotate. Yang dimaksud dengan objek yang mana? Warna, Bu. Warna itu jadi apa? Warna itu jadi atribut, Bu. Warna jadi atribut. Bentuknya, Bu. Apa? Ukurannya, Bu. Ukurannya jadi apa? Objek. Ukuran juga atribut kan? Jadi objeknya yang mana? Warna, ukuran. Objeknya yang mana? Lingkaran Bentuknya, dalam kotak dan lingkaran Yang luar kotak. lingkaran dalam kotak itu. Coba ditunjuk. Kalian bisa annotate kan? Coba yang objek yang mana? Nah, semuanya itu yang disebut objek? Lingkaran dalam kotak dan lingkaran Bisa apa perusahaan yang annotate? Kok nggak kelihatan ya? Satu objek yang mana? Lingkaran yang atas itu. Saya tak bersihin dulu. Siapa yang mau annotate? Siapa yang mau annotate? Clemencia, coba kamu pakai anotasi yang dimaksud satu objek dari kelas lingkaran yang mana? On. Clemencia, Natalia. Iya, Bu. Satu objek dari kelas lingkaran coba kamu tunjuk. Kamu lingkarin atau kamu kotakin. Bisa nggak? Bisa ini nggak? Bisa annotate nggak, Clemencia? Oh iya, oke, satu. Itu satu objek ya. Satu objek dari kelas lingkaran. Ya. Sekarang coba, ini kan kelas lingkaran. Nah, atributnya apa? Kaleb Prasetyo. Panggilannya siapa kamu? Atributnya apa? Dari kelas lingkaran ini atributnya apa? Prasetyo. Halo, Kaleb Prasetyo. boleh saya jawab? Iya, Bu. Ya, Kaleb Prasetyo dulu coba. Atributnya apa dari kelas lingkaran ini? Atributnya kotak di dalam lingkaran bukan? Kotak dalam lingkaran.
Lingkaran dalam kotak atau kotak dalam lingkaran? Atribut itu berarti datanya atau sifatnya atau ciri-cirinya dari lingkaran. Kan kita kelasnya kelas lingkaran kan? Nah, objeknya kan ini tadi salah satu contoh objek dari lingkaran ini sama Clemencia. Ini salah satu objek. Ini yang lain juga objek, ini juga objek, ini juga objek. Nah, objek-objek ini kan mestinya punya sifat yang sama tuh. Nah, sifatnya yang sama apa? Lingkaran. Lingkaran itu jadi sifat? Sifat lingkaran itu apa? Warna. Warna. Nah, sifat warna itu sifat. Ya. Jadi, kalau warna, maka objek ini warnanya apa? Kuning. Kuning. Ini Hitam. hitam. Oke. Jadi dia kan sama-sama punya sifat warna, tetapi nilai dari warnanya berbeda-beda dari objeknya. Ya, tapi semua lingkaran ini yang ada di sini dia punya sifat warna. Oke, itu satu sifat warna. Sifat yang lain apa? Boleh saya, Bu? Diameter, Bu. Diameter. Ukuran, Bu. Tidak memiliki Ukurannya, Bu. sisi. Diameter, Ukuran Bu. apa? Boleh saya, Bu? Ya. Tata letak, Bu. Di dalam ini kotaknya ini lingkarannya berbeda-beda semuanya letaknya. Iya, perbedaannya tadi ada yang jawab tadi apa? Diameter. Siapa tadi? Roy? Siapa? Iya, Bu, diameter. Diameter lingkarannya. Diameter. Yang menyebabkan dia berbeda ini salah satunya adalah diameter. Ya, tapi kalau dia oval itu yang membedakan apa? Bentuk, Bu. Iya, bentuknya beda. Bentuknya beda itu karena diameternya Berbeda, Bu. berbeda. Kalau dia oval berarti ada berapa diameter? Kalau oval diameter Oval. Kalau lingkaran kan sama ya diameternya di seluruh lingkarannya itu berarti diameternya sama kan. Kalau oval itu berarti setengah lingkaran. oval kok setengah lingkaran. Diameternya 2. Diameternya ada 2 kan. Ada diameter yang vertikal dan ada diameter yang horizontal. Ya. Jadi ini di sini sama-sama lingkaran, tapi yang termasuk dalam lingkaran yang diameternya sama ini atau yang bentuknya oval, dia diameternya horizontal dengan vertikalnya dia berbeda. Ya. Ada lagi nggak atribut yang lain? Luas lingkarannya, Bu. Luas lingkarannya. Luas lingkaran itu menjadi atribut atau menjadi metode? Atribut. Karena setiap lingkarannya kan punya masing-masing luas tersendiri, menjadi sifat tersendiri, Bu. Oke. Luasnya kamu jadikan atribut. Untuk menghitung luasnya, perlu dihitung nggak luasnya? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Ibu. Nah, untuk menghitung luasnya, dia jadi apa? Menggunakan metode, Bu. Jadi metode. Jadi di sini ada metode untuk hitung luas. Ya. Meskipun luasnya ini sebenarnya bisa juga kamu pakai metode hitung luas, kamu return. Tapi boleh juga di dalam hitung luas nanti atribut luasnya sama dengan berapa. Gitu ya. Gimana? Ada yang bertanya Keliling, tadi? Bu. Keliling. Keliling. Oke.
Ada atribut keliling, ini saya taruh di sampingnya ya. Ada juga metode Menghitung keliling. ya, Hitung metode keliling. keliling. Oke, nggak kelihatan ya. Itu bisa membedakan mana kelas, mana objek, mana atribut, metode. Ya. Nah, sekarang coba kalau ini, kan ini lingkaran nih. Nah, kalau dia segi banyak. Persegi banyak. Segi banyak 2 dimensi ini ya sebenarnya ya. Dia kelasnya adalah kelas segi banyak. Maka atributnya apa? Warna, Warna ada, terus bentuk, Ukuran. bentuk. Bentuk nanti data isi datanya apa? Sudut, Bu. Apa? Sudut. Enggak jelas. Sisi. Sudut, Sisi. sudut. Sudut dan sisi. Sisi berarti isinya adalah kalau sisi, atributnya sisi nanti nilainya berapa? Yang ini kelihatan enggak? Yang ini kalau sisi berarti nilainya berapa? 4. 4. 4. Bu. Ini 4, Bu. 4. 4. Ini 3. Tiga. ini Tidak memiliki sisi. Memiliki sisi. 1. 1 kok tidak memiliki sisi. 1. 1, Bu. 1 ya, lingkaran tetap punya sisi 1. Karena dia punya keliling kan. Nah, Ya, Bu. berarti ini apa? Sisi atau banyaknya sisi ya? Iya, Bu. Banyak sisi. Ini sebagai atribut. Ada lagi yang lain? Selain luas keliling dia sama. Tingginya, Bu. Tinggi? Titik sudut, Bu. Bu, Titik sudut sudut. masuk enggak? Ada hubungannya nggak banyak sisi dengan titik sudut? Ada. Ada, Bu. Maksud saya, apakah perlu 2 atribut itu atau cukup 1 aja antara banyak sisi sama titik sudut? Sisi aja, Bu. Salah 1 aja kan ya? Kalau banyak sisinya 4, titik sudutnya 4. Bu, itu bukannya lingkaran, bukannya nggak masuk segi banyak ya, Bu? Segi banyak itu, kalau nggak masuk segi banyak, segi apa? Nah, maksudnya lingkaran. Kalau segi banyak kan berarti dia sisinya lebih dari 1. Dia punya sudut ya? Iya, pasti punya sudut. Dia punya sudut. Berarti mungkin ini lebih cocok, kelasnya kelas bangun data kali ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Jadi mungkin kelasnya lebih cocok kelas bangun data. Karena ini mulai awalnya dari objek ya, objek-objek ini terus dia naikin ke atas, kelasnya apa gitu ya. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya kelasnya kelas bangun data gitu ya. Gitu. Ada lagi nggak atribut yang lain? Tinggi, Bu, untuk menghitung tinggi juga. Tinggi. Jajar genjang. Jajar genjang. Jenis Trapezium. mungkin, Bu. Kalau tinggi, nanti tinggi lingkaran, tinggi segitiga, tinggi segi itu gimana yang bedakannya?
Kalau segitiga biasa bisa ngitung tinggi sih, Bu. Kalau segitiga, yang sama bisa kita simpan apa? Tinggi. Tinggi bisa semuanya punya tinggi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lingkaran ternyata enggak, Bu. Apa yang sama di sini yang bisa kita jadiin atribut? Jadi kalau bikin atribut dari kelas, artinya semuanya punya atribut itu gitu. Sisi, Bu. Sisi. Ini tadi banyak sisi kan? Ya. Ini memang yang kalau hitung kelilingnya sih mungkin semuanya sama ya. Pokoknya jumlah sisinya ditambah gitu ya. Nah, kalau hitung luasnya yang mungkin memang metodenya jadi beda-beda, nggak bisa jadi satu metode hitung luas. Karena kan cara menghitung luas yang ini dengan segi persegi 4 yang ini dengan jajaran ini belah ketupat, ini jajaran ginjang ya. Dengan jajaran ginjang mungkin berbeda dengan trapesium ya, sorry. Trapesium dengan persegi, dengan segitiga, dengan lingkaran ini hitung luasnya tidak bisa menjadi satu metode, atau mungkin kalau jadiin satu metode di dalamnya ada if-nya gitu ya. Jika jumlah sisinya jumlah sisinya 4 ini aja, kalau jumlah sisinya 4 sih mungkin tinggi kali alas gitu ya. Ini juga tinggi kali alas. Kalau segitiga setengah alas kali tinggi. Kalau segi 4 kan tinggi kali alas. Kalau lingkaran nanti beda lagi gitu ya, PR kuadrat. Nah, maka memang di dalam hitung luas ini kalau mau diletakkan di sini ada case-nya, ada switch case-nya. Ya, jadi emang ini membuat kelas itu juga harus hati-hati supaya tidak justru menyulitkan kita gitu ya. Ini kelasnya kalau kelas bangun datar ditarik, kepentingannya mau hitung luas dan hitung keliling, memang harus ada penyesuaian. Seperti itu. Tahu nggak maksudnya saya? Beda dengan yang tadi lingkaran kan? Kalau lingkaran kan hitung luasnya semuanya sama. Nah, ini juga hampir sama kendaraan gitu ya. Kalau ini kelas kendaraan ya, sama-sama bisa dikendarai kan, ini sama kelas kendaraan. Nah, ini atributnya apa kalau ini? Jumlah roda. Jumlah roda. Apalagi? Jumlah penumpang. Jumlah penumpang. Berat kendaraan. Apa? CC-nya, Bu. Berat kendaraannya. Berat kendaraan, CC. Kalau sepeda CC-nya berapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti Kecepatan gitu. Kecepatan. Ke mesin atau tidak, itu ya mungkin ya kalau membedakan sepeda dan motor ya, bermotor ya, memiliki mobil itu memiliki mesinnya, berarti memiliki mesin true atau false gitu ya. Kalau metodenya apa? Mengukur kecepatan mungkin. Mengukur kecepatan. Kan beda-beda, Bu, kecepatannya. Diukurnya kan pasti itu, Bu. Mengerem, Bu. Nah, mengerem. Ya. Mungkin mengerem ya.
Kalau mengukur kecepatan itu yang mengukur mobilnya atau orang lain? Kendaraannya atau orang lain? Hati-hati. Ya. Jenis roda termasuk juga nggak, Bu? Apa, Mas? Jenis rodanya termasuk atribut bukan? Jenis roda termasuk atribut. Bisa. Itu maksudnya apa jenis roda itu? Kayak roda yang sepeda itu ukurannya kecil, yang terus motor ukurannya lebih besar dari sepeda, terus kalau bus lebih besar lagi gitu. Oh, mungkin diameter ya, diameter roda gitu ya. Oke, bisa membedakan ini dengan metode. Itu ya salah satu contohnya ya. Salah banyak dari contoh objek dan kelas. Objek real, nah kelas-kelas abstraksinya. Ini sebentar. Nah, ini deh kasus ini. Coba kalian baca perlahan-lahan kasusnya. Perguruan tinggi akan mengembangkan sistem komputerisasi, dia bikin sistem komputerisasi untuk mengolah data mahasiswa dan mata kuliah yang diambil serta nilainya. Paham kasusnya? Jadi yang akan dikelola data mahasiswa, terus mahasiswa itu mengambil mata kuliah apa, nanti setelah mengambil mata kuliah nilainya berapa. Gitu. Nah, kalau mau menyelesaikan kasus seperti ini, ya, ini kita kira-kira butuh objeknya dulu deh. Objeknya kira-kira apa saja? Contoh objeknya. Elvira? Nggak ada Elvira. Lagi masak ya Elvira ya. Esther? Esther Sinta? Wah. Melik ada nggak? Ini pada kemana? Tidak terdengarkah suara saya? Krista? Iya, Bu. Ini kira-kira objeknya apa yang ada? Datanya apa? Datanya mahasiswa, Bu. NIM. Data. Objeknya. Contoh objeknya. Bukan kelasnya dulu, coba. Objek mahasiswa itu berarti nanti apa isinya? Objek mahasiswa itu terdiri dari nama. Maksudnya objeknya. Objeknya itu kalau dalam kasus ini mata kuliah, Bu. Itu kan kelas ya. Kalau objek kan real. Realnya. Namanya, Bu. Jumlah mahasiswa. Ya coba ditulis, disebutkan. Nama. Real kan? Iya, Bu. Realnya siapa? Realnya NIM sih, Bu.
Nah, kamu pernah ketemu yang nama enggak? Pernah ketemu nama enggak? Maksudnya, Bu? Ya, kan saya bilang real. Nah, kamu bisa, kalau saya bilang nama, itu realnya siapa? Tahu nggak maksudnya? Wenda mungkin Bu gitu. Nah, gitu maksudnya. Wenda Oh. kan kelihatan, oh Wenda. Nah, berarti objeknya itu mahasiswa yang bernama Wenda. Itu kan? Ya, Bu. Itu satu contoh. Satu yang dipakai, objeknya mahasiswa namanya Wenda. Objek yang lain apa? Mata kuliah matematika mungkin. Mata kuliah matematika. Terus objeknya apa lagi? Nilai A atau B. NIM. Kelas 208, Bu. Ruang kelas. Apa-apa? Nilai A atau B. Nilai A atau B. A atau B. Oke, itu objeknya. Nah, kalau sudah objeknya, berarti dia kelasnya apa? Kan berarti objeknya mahasiswa. Bisa Wenda, bisa Rosalin, bisa Selomita, bisa Frista, bisa Miguel, bisa Randy, bisa Filipin. Gitu kan? Itu objeknya. Nah, berarti kelasnya apa? Data mahasiswa, Bu. Kelasnya? Data mahasiswa. Data mahasiswa atau mahasiswa gitu ya. Kelasnya dulu ya, kita identifikasi kelasnya dulu. Selain itu, kelas apa lagi? Data mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah atau data mata kuliah. Ya, mata kuliahnya kan bisa apa? Tadi objeknya selain matematika apa? Kelasnya mata kuliah, berarti objeknya selain matematika apa? Kuliah BBO. BBO. BBO, kalkulus gitu ya. Statistika. Ya. Logmat, Bu. Apa? Logika matematika. Oh, logika matematika. Dengar sekarang istilah logika. Semangat kita harus mencari air. Harus ada. Kelas yang berikutnya kelas apa? Nilai atau data nilai. Nilai rata-rata mahasiswa. Oke, kalau sudah itu, coba kita lihat sekarang kelas mahasiswa. Ini kira-kira atributnya apa? Jenis kelamin, Bu. Nama. Nama dan jenis kelamin. NIM. Jenis NIM. Udah? Angkatan, Bu. Apa? Angkatan. Angkatan, Bu. Angkatan. Semester. Semester. Tanggal lahir. Program studi, Bu. Usia, Bu. Tanggal lahir, usia. Program studi, Tanggal Bu. lahir. Tanggal lahir kalau sudah ada sudah kelihatan usianya tuh. Iya. Kalau angkatan sebenarnya bisa dicek dari NIM. Alamat, Bu. Alamat. Ya.
Ya, angkatan tuh bisa, hanya angkatan itu sebenarnya dicek dari NIM Anda. Daerah asal. Kelihatan tuh. 21 berarti kalian angkatan 2021. Nomor telepon, Bu. Ya, nomor telepon. Daerah asal masuk nggak, Bu? Nah, alamat, itu ada alamat ya. Oh, daerah asal, alamat asal berarti ya. Oke. Oke, berhenti. Udah lanjut. Sekarang yang metode dari mahasiswa. Kira-kira apa metodenya? Metodenya apa? Metode itu nanti berarti ada perintah programnya ya. Ada perintahnya yang perlu dilakukan di situ. Kira-kira apa metodenya? Penentuan jenis kelamin, Bu. Biodata mahasiswa, Bu. Berarti yang pertama apa? Penentuan jenis kelamin, Bu. Penentuan? Iya, Bu. Oke. Jadi nanti pakai if gitu. Mungkin. Kok pakai if? Maksudnya gimana pakai if? Tahu perempuan metode menentukan jenis kelamin, Bu. Menentukan jenis kelamin. Kamu lucu. Kalau rambutnya panjang, berarti jenis kelaminnya perempuan gitu. Usia, Bu. Dari identitasnya. Ya, sebenarnya bisa ini metodenya untuk semuanya tadi bisa mengeset nama, mengeset jenis kelamin, mengeset NIM gitu ya. Dan seterusnya ya. Saya tulis satu aja ya. Nah, ini termasuk metode set NIM, set nama, misalnya seperti itu. Ini metode. Oke, sekarang ke mata kuliah. Kelas dari mata kuliah apa? Atributnya nama mata kuliahnya itu. Nama mata kuliahnya. Terus jadwalnya, Bu. Jadwal. Jumlah SKS, Bu. Total SKS. Dosen pembimbing bisa nggak, Bu? Dosen apa? Dosen pengajarnya, Bu. Dosen pengajar. Nama, jadwal, jumlah SKS, dosen pengajar. Ada lagi? Ruangannya, Bu. Ruangan perkuliahan. Kode mata kuliah ya, jangan lupa. Satu mata kuliah bisa lebih dari satu kelas ya? Bisa, Bu. Jadi ada kelas. Oke, itu atributnya. Metodenya apa? Set nama sama juga, Bu. Set Total mata kuliah yang diambil. Jumlah SKS-nya, Bu. Menghitung jumlah SKS. Set ya. Kalau tadi jumlah mata kuliah yang diambil itu, coba dipikir lagi. Jumlah mata kuliah yang diambil itu yang diambil oleh siapa? Mahasiswa, Bu. Oleh mahasiswa. Jadi, ditaruh di mana itu? Di mahasiswa. Di mahasiswa? Kalau Di dua-duanya bisa sih, Bu. Kalau di mahasiswa,
Nanti semester 1 dia ngambil 24, semester 2 dia ngambil 18. Terus gimana? Oh, di mata kuliah. Di mata kuliah. Di mata kuliah jadi apa? Jadi jumlah SKS. Jadi jumlah SKS. Itu jumlah SKS-nya siapa? Mahasiswa. Itu coba lihat. Itu kan kelasnya kelas mata kuliah. Kalau ada jumlah SKS, itu jumlah SKS-nya siapa? Jumlah SKS-nya mata kuliah kan? Jadi kalau kita pengen menyimpan kan, berarti ini harus disimpan mahasiswa itu ngambil mata kuliah apa, nilainya berapa kan? Kira-kira ditaruh di mana? Dinilai. 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 Bisa ditaruh di nilai kan? Nanti. Coba sekarang kita lihat kelas nilai. Ya. Atau mungkin namanya salah, nanti kita lihat. Ini kira-kira atributnya apa? Nilai tugas. Mata kuliahnya, Bu. Kuliahnya. Terus? Nilai. Nilai. Kan berarti yang perlu kita kelola adalah mahasiswa. Beda, dia mengambil mata kuliah kalkulus dasar komunikasi komputer apa? Daskomjar, dasar komunikasi dan jaringan, kalkulus, statistik, gitu kan? Ya. Jadi yang perlu kita simpan satu mahasiswa, dia bisa mengambil banyak mata kuliah kan? Untuk setiap mata kuliah yang diambil, dia punya satu nilai. Betul nggak? Iya, Bu. Coba, jadinya gimana itu? Nilai per mata kuliah. Nilai per mata kuliah, Bu. Nilai per mata kuliah. Judulnya di situ nilai per mata kuliah. Coba ya, Ini kira-kira kamu bisa membayangkan kalau atributnya seperti ini, kira-kira nanti datanya gimana? Bisa dibayangkan nggak? Masih butuh apa lagi? Mestinya satu objek nilai itu nanti isinya apa? Satu objek nilai. Nilai sama predikat paling, Bu. IPK bisa nggak? Apa? IPK. IPK. Coba, ini dulu. Kelas nilai, itu nanti objeknya isinya apa? Kalau atributnya seperti itu. Nilai UTS sama UAS, Bu. Nilai UTS. Ini kalau kelasnya seperti ini, objeknya apa? Objek dari kelas nilai atau daftar nilai ini. Objeknya dulu. Objeknya mungkin mata kuliah PBO, Bu. Mata kuliah PBO, terus? Nilai tugas UAS UTS nggak masuk, Kak, Bu?
Dengan yang ini dulu deh. Dengan nilai ini isinya apa kira-kira? Kalau tadi mata kuliahnya PBO, terus nilainya? Nilai mata kuliah PBO. Nilai mata kuliah PBO. Apakah sudah bisa menyelesaikan masalah kita? Nilai ABC gitu kah, Bu? Misalnya nilai per mata kuliah ini misalnya ABC gitu ya. Misalnya yang kita simpan PBO 1A gitu kan. Nah, dengan ini tadi mahasiswanya kan misalnya objek mahasiswanya Wenda, mata kuliahnya PBO. Kemudian di sini ada objeknya, berarti objeknya PBO A. Nah, ini apakah sudah bisa menyelesaikan permasalahan di kasus ini? Belum. Kayaknya masih butuh kayak apa? Yang lulus atau gimana itu loh, Bu? Apa? Lulus atau gimana? Lulus mata kuliahnya atau gimana itu loh? Aku nggak begitu dengar. Kayaknya udah tak bikin suara. Hah? Tadi kan Bu, misalnya namanya Wenda, terus ngambil mata kuliahnya apa? Misalnya logika matematika, terus nilainya A, terus statusnya gitu. Iya nggak, Bu? Matematika nilainya A, statistik nilainya B, gitu kan? Iya. Cuman kita tahu bahwa dia matematikanya A itu milik mahasiswa siapa, gimana? Nilai per mahasiswa. Nilai per mahasiswa. Jadi kita perlu menyimpannya apa sebenarnya? Yang kita perlukan. Kan sebenarnya berarti kita butuhnya adalah mahasiswa, ya, satu mahasiswa itu sebenarnya dia mengambil banyak mata kuliah kan, kemudian untuk setiap mata kuliah itu dia punya nilai, jadi nilainya juga banyak, gitu kan? Maka yang perlu kita simpan sebenarnya apa? Mahasiswanya kan perlu diberitahukan kan bahwa ada kan untuk satu objek nilai itu berarti ada satu objek nilai untuk satu mahasiswa. Nah, dia itu sebenarnya objek mahasiswa, benar nggak? Satu mahasiswa itu dia mengambil banyak mata kuliah. Benar nggak? Kemudian nanti nilainya juga banyak, tapi nanti berhubungannya satu-satu. Artinya kalau mata kuliahnya ada di record 0, berarti dia nilainya nanti ada di record 0. Jadi untuk satu objek ini, kalau kelasnya ini, satu objek ini nanti isinya adalah Wenda mengambil mata kuliah PBO 1, kalkulus, statistika, Daskomjar, logmat gitu ya. Nah, tadi urutan pertama PBO 1 nilainya misalnya A. Ya. Bisakah Iya, Bu. Bisa. Pahami? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa nggak? Ya. Untuk sampai bikin gini, bingung nggak? Si bingung ya? Lumayan. Fokus ke permasalahan ya. Sebenarnya kata kuncinya ini, kata benda yang ada di sini itu menjadi kata kuncinya. Biasanya dia menjadi objeknya. Jadi kalian harus membayangkan, ini kan kata bendanya mahasiswa, mata kuliah sama nilai. Sebenarnya ada perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi ini kan sebenarnya tidak, kata benda perguruan tinggi tidak dipakai untuk menyelesaikan masalah kita kan. Mahasiswa
itu bisa jadi karena benda, kata benda ya paling enak ya. Kata benda itu, nah ini jadi kelas, maka kita harus bisa membayangkan objeknya apa. Oh ini berarti satu objek mahasiswa itu ya kalian sendiri gitu ya, satu Wenda, satu Korsalin, satu Selo, dan seterusnya. Nah, kemudian mata kuliah ini kata benda juga, kita bisa bayangkan dia sebagai kelas, maka kalian harus cari objeknya apa. Oh, objek mata kuliah itu berarti tadi PBO1, dia punya atribut ini gitu kan. Nah, kemudian ternyata kan kita harus nyimpen nih, satu mahasiswa itu ngambil banyak mata kuliah, tapi untuk setiap mata kuliah dia punya satu nilai. Maka untuk satu objek nilai itu kan berarti dia satu mahasiswa, si Wenda ngambil PBO1, kalkulus, dan seterusnya, berarti kan array of mata kuliah tuh. Nilainya, nah nilainya juga sebanyak mata kuliahnya. Ya, bisa dibayangkan. Lanjut. Nanti kalau mau menambahkan nilai UTS, nilai UAS diperboleh, bisa gitu ya, nggak masalah. Tapi tadi tetap array. Lanjut nih. Iya Bu, bisa dilanjut dulu. Ya, mau tanya apa? Ya. Nah, kalau kalian lihat di kasus yang ketiga, ini hampir sama, tapi dia mengolah data peminjaman buku di perpustakaan oleh mahasiswa. Nah, kira-kira kelasnya apa? Atau objeknya apa? Peminjam buku bernama buku, meminjam buku, meminjam kata kecil ya. Buku yang meminjam Bu. Orang yang meminjam buku. Orang Sama meminjam buku mahasiswa itu yang siapa? meminjam, Bu. Mahasiswa, ya kan? Iya, Bu. Objeknya nanti kira-kira si Prasetyo, terus apa? Kalau tadi kan kalau mahasiswa kan Prasetyo mengambil PBO, kalkulus, dan seterusnya, dapat nilai sekian. Kalau ini? Prasetyo meminjam buku PBO. Minjamnya bisa lebih dari satu nggak? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa. Bisa. Ya. Kalau Bisa seperti pakai itu, array. ya kita sudah punya kelas apa? Kelas mahasiswa atau data mahasiswa. Oh, berarti kelas mahasiswa kan sudah bisa dipakai lagi nih, dipakai ulang. Nggak perlu bikin baru lagi untuk kasus yang baru. Itu. Jadi kelas mahasiswa bisa dipakai, tinggal kita menambahkan kelas apa? Buku, Bu. Buku Pinjaman. sama peminjaman. Peminjaman, ya, Bu. Itu atributnya apa nanti? Tanggal peminjaman dan tanggal peminjaman pengembalian. dan tanggal pengembalian, Bu. Jumlah juga, Bu. Tenggat pengembaliannya juga. Oke, selain itu yang penting, yang tanggal pengembaliannya yang dikembalikan apa? Bukunya, Bu. Ya, Bu. Bukunya. Berarti atributnya yang harus ada apa? Judul buku. Judul buku. Kalau Ada kalian buku. sudah bermain objek, tidak lagi judul buku, tetapi dia di sini apa? Atribut buku, kelas buku. Kelas buku, objek dari kelas buku. Kalau sudah bermain objek, tidak lagi dengan nama kode buku, nama buku. Ya, sama seperti di kasus yang atas ini tadi, kamu atributnya mahasiswa, bukan lagi nim mahasiswa. Tapi nanti ini mahasiswa yang di sini ini ya, maksudnya adalah mahasiswa dari kelas mahasiswa nanti. Bisa nggak, mana maminya? Jadi kita kalau kita sudah bermain objek sama kelas ya, atributnya ini mahasiswa ya, berarti nanti objek mahasiswa, mata kuliah ini objek mata kuliah, tidak lagi nama mata kuliah. Maka kalau di sini peminjaman,
ini peminjamannya yang ada di sini kira-kira atributnya apa? Dan ada kelas peminjaman nih, ada kelas buku ya, tadi ada kelas buku kan. Nah, atributnya hampir sama seperti yang nilai kan. Atributnya apa kalau di sini? Tanggal. Sebelum ke tanggal dulu deh, yang penting yang harus disimpan dulu. Mahasiswa. Mahasiswa. Buku. Bukunya satu atau banyak? Bisa banyak. Bisa banyak, Bu. Bisa banyak. Berarti dia variabel tunggal atau variabel array? Array, Bu. Array, Bu. Array, Bu. Berarti si Maria meminjam buku Laskar Pelangi, PBO, dan seterusnya gitu ya. Terus apalagi? Kodenya, Bu. Oh, termasuk ke buku ya, Bu. Apa? Kode bukunya. Kode buku kan di dalam kelas buku. Kode pinjaman, Bu. Kode peminjaman. Tanggal, Bu. Bisa kode peminjaman. Apa tadi? Ya, Bu. Gimana? Kode peminjaman. Kalau tanggal peminjaman itu tanggal peminjaman setiap buku atau semua buku tanggal peminjamannya satu? Ya, buku, Bu. Beda-beda. Beda-beda, Bu. Setiap buku berbeda-beda. Bu. Beda-beda, Bu. Setiap buku berbeda-beda. Kalau tadi kode peminjaman satu untuk satu objek ini. Satu buku untuk satu objek untuk satu ini. Satu buku untuk satu buku peminjaman, Bu. Kodenya hanya untuk satu buku, Bu. Gitu. Oh. Nah, itu Atau mungkin nggak perlu ya kode peminjaman ya. Itu apa? Atau kode raknya, Bu. Kode rak. Kalau kode rak berarti ada di mana? Di buku atau di buku, Bu. Di buku, Bu. Biasanya kan di punggung. Iya, berarti bukan di kelas peminjaman kan ya? Nah. Ya enggak? Jadi di peminjaman ini berarti ada tanggal peminjaman untuk setiap buku kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Tanggal pengembalian. Tanggal pengembaliannya untuk array setiap juga, buku Bu. atau enggak? Array juga. Untuk setiap buku juga, Bu. Iya, gitu. Ya, kalau di buku ya itu tadi ya, bisa kode buku, nama buku, ISSN, ISBN, terus apa lagi? Kode buku tadi ya, terus raknya ada di mana, seperti itu. Ya, ini cukup jelas? Ya, kalau untuk menyelesaikan permasalahan harus diingat-ingat. Kamu bayangkan dulu objeknya, datanya nanti kayak apa. Baru kamu abstraksi jadi kelasnya ini. Itu. Kalau ini kamu sebenarnya harus bisa membayangkan dulu. Oh, berarti tadi si Miguel pinjamnya kalkulus, Laskar Pelangi, apalagi Bumi Manusia, gitu ya. Nah, nanti Laskar Pelangi pinjamnya tanggal berapa, kembalinya tanggal berapa. Nah, harus bisa bayangkan itunya dulu. Nah, itu baru kamu abstraksi jadi peminjamannya. Metodenya nanti mungkin tadi ngeset tanggal peminjaman, ngeset tanggal pengembalian, seperti itu. Saya hapus ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini tadi ya kaitannya kalau objek itu realnya. Jadi kamu bisa membayangkan datanya apa. Dia punya atribut, punya metode. Jadi kalau objek real, kamu tahu oh atributnya apa dan isi atau nilai dari atributnya apa. Itu harus bisa kamu bayangkan, kamu tuliskan. Baru nanti dari situ kelasnya apa. Nah, antar objek ini bisa saling berkaitan tadi. Seperti tadi di kelas nilai
mahasiswa dengan mata kuliah berkaitan. Kelas pinjaman mahasiswa dengan buku dia berkaitan. Ya, nah ini untuk bayangannya. Nah, tadi seperti kelas mahasiswa gitu, ketika kita implementasikan ke dalam program itu biasanya kan kita gambarkan dulu nih isi kelas itu apa, atributnya apa, itu metodenya. Nah, ini untuk kode programnya hampir sama seperti kemarin, kalian ada import di bagian atas, komentarnya, kemudian kelas ini, kelas diikuti dengan nama kelas, kurung buka, kurung tutup. Nah, ada atribut, kalau kemarin Anda mungkin mengenalnya variabel dan ada metode. Ya, mungkin kemarin Anda sudah mengalami pakai public static void main. Tapi kalau kelas ini, dia bukan public static void main, tapi nama metode. Nah, ini contohnya. Public kelas bujur sangkar. Ini artinya ada kelas bujur sangkar. Biasakan memberi nama kelas itu diawali dengan huruf besar. Public kelas, ya, dikasih public. Maka dengan public kelas bujur sangkar ini, dia akan disimpan dalam file dengan nama bujur sangkar. Sama persis namanya, .java. Kalau di sini kalian lihat, in panjang itu adalah deklarasi atributnya. Jadi bujur sangkar punya atribut panjang, dan punya metode luas atau sebenarnya hitung luas ini ya, seperti itu. Ya, contohnya di sini luas tidak jadi atribut, tapi bisa ditambahkan sebagai atribut tergantung kebutuhan. Bisa punya bayangan nih, gambaran kelas, public kelas, bla bla bla, nama kelasnya, kurang buka sampai paling bawah itu satu kelas, in panjang itu atribut. Public void luas itu adalah metode. Metodenya sama seperti yang Anda pelajari, jadi bisa public void, bisa public in, bisa public double gitu ya. Kemudian juga di dalam metode bisa punya parameter juga sama, jadi misalnya mau public void bla 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 kurung buka in a kurung tutup itu sama seperti kemarin ketika Anda belajar metode. Ya. Ini tadi, nah tadi bisa kita gambarkan sebagai diagram kelas. Jadi kalau kadang soal itu hanya memberikan diagram kelas seperti ini. Ya, bagian atas itu adalah nama kelas, bagian yang kedua itu atribut, bagian yang ketiga itu adalah metode. Urutannya seperti itu ya, jangan dibalik-balik. Itu standarnya sudah standar umum. Oke, dengan ada seperti ini maka kita bisa membuat kode programnya nanti public class mobil. Ya, kemudian nanti ada mungkin string pembuat, string model, in pintu, in panjang badan, in ukuran mesin gitu ya. Kemudian string warna, in kecepatan. Nah, itu nanti kalau ada diagram kelas seperti ini bisa kalian buat menjadi kode program untuk kelasnya seperti itu. Nanti berikut-berikutnya dalam kasus yang diberikan kemungkinan hanya diberikan diagram kelasnya ini. Jadi kasus dimiliki kelas seperti ini. Nah, biasanya diberikan diagram kelasnya. Ya. Nah, ini bisa digambarkan kalau kelasnya tadi mobil, ini untuk satu ini adalah satu objeknya. Jadi kelas mobil, dia namanya RVC 635, pembuatnya, atributnya, nah di objek dia sudah ada nilainya. Pembuatnya Ford, modelnya apa, gitu. Ya, ini untuk menggambarkan objek. Nah, ini tadi public dalam file yang sama itu tidak bisa public kelas bujur sangkar. Nanti di bawahnya ada public kelas lingkaran, padahal nama kelas, nama filenya bujur sangkar itu tidak dimungkinkan. Nah, sampai di situ dulu cukup jelas. Kelas. Ya, ini gambarannya. Untuk membuat kelas seperti ini, tadi diagram kelas. Nah, ini kelasnya, public kelas. Kalau di sini atributnya berarti apa? Atributnya apa, Petra? Mikael Petra? Wah, kamu lari kemana, Petra?
Tugasnya apa di kelas ini, Paulina? Kuliah saya siap-siap saya panggil loh ya. Apa Jose? Atributnya? Pada kemana? Felix. Ya, Bu. Atributnya apa ini? Atributnya apa ini? Jasali? Ya, Bu. Atributnya apa ini? Nama dan saldo. Nama dan saldo. Oke. Hamawan Kia. Ya, Bu. Metodenya apa? Jumlah, Bu. Metodenya apa ini? Jumlah. Apa? Jumlah, Metodenya? Bu. Saldo. Saldo? Sama jumlah, Bu. Jumlah. Iya. Jumlah jadi apa ini? Gimana, Bu? Sama jumlah? Iya, Bu. Saldo sama simpan, Bu. Saldo sama simpan ya. Kamu panggilannya siapa? Oh. Rama, Bu. Sama. Saldo dengan simpan ya. Kalau jumlah itu berarti apa di sini? Parameter, Bu. Parameter. Ya. Jumlah jadi parameter. Oke, ini contoh kelasnya ya. Diamatin ya supaya familiar ya. Jadi metode yang ada di sini itu metodenya pasti dia mengelola atribut, salah satu di antara atributnya, ya. Nah, tadi kan kelas. Terus gimana membuat objeknya? Nah, ini cara membuat objeknya. Tapi kalau Anda lihat tadi kan kelasnya rekening bank nih. Ini kelasnya. Nah, kelas ini nanti menjadi tipe. Kayak kalau kamu kan in A gitu ya. Double B. Nah, ini kelas ini nanti menjadi tipenya. Kemudian rekening budi ini dia menjadi variabel objeknya. Ya. Ini baru deklarasi. Jadi nanti ada penunjuk ya, namanya rekening budi. Rekening budi. Jadi dengan statement ini baru membuat ada penunjuk rekening budi, nanti harus dikaitkan dengan data berupa objek dari rekening bank. Ya, nah kemudian perintah yang berikutnya ini rekening budi, ini ya tadi dah rekening budi kan, rekening budi ini nanti sama dengan new rekening bank. Nah, new rekening bank ini nanti artinya dia akan membuat objek rekening bank, ya, yang ditunjuk oleh si rekening budi. Kalau di bagian atas ini baru sebab penunjuknya aja. Kalau sudah rekening budi sama dengan new rekening bank, artinya rekening budi sudah menunjuk ke objek dari rekening bank.
objek rekening bank itu artinya nanti kita sudah bisa memberikan nilai ke atributnya, bisa memanggil metodenya. Kalau Anda baru menjalankan rekening bank, rekening budi, maka Anda tidak bisa memberikan nilai atribut atau menjalankan metode karena dia belum ada objeknya, belum di-new, belum dilahirkan. Jadi kalau di rekening bank, rekening budi ini baru ngomong-ngomong, baru menghayal, baru bermimpi, nanti akan punya rekening budi ya, yang tipenya dari rekening bank. Nah, diimplementasikan, dibuatnya di bagian sini, di new ini. Ya, kalau sudah ada badannya, ya sudah dilahirkan, sudah ada bendanya beneran, baru bisa diberi nama. Jadi rekening budi titik nama sama dengan budi, ini sudah bisa nih nanti di sini namanya sama dengan budi. Karena sudah di new. Tapi kalau new rekening bank ini tidak dijalankan, cuma rekening bank, rekening budi, kemudian Anda langsung rekening budi titik nama sama dengan budi, nggak bisa, error. Karena belum dibuat objeknya. Ya, standarnya itu ya, ingat-ingat ya. Saya semoga semuanya mendengarkan ini. Ada 36 orang. Ya. Nah, cara mengaksesnya seperti ini. Rekening budi titik nama. Itu artinya mengakses atribut dari rekening budi. Maka nanti diberi nama. Namanya ini diberi nilai budi. Untuk satu objek ini. Nah, untuk mengakses metode seperti yang di bawah ini, rekening budi titik saldo. Kurung buka, kurung tutup. Berarti dia mengakses metode. Ya, bedakan dengan rekening budi titik nama. Tadi kebetulan metodenya saldo itu dia metodenya saldo. Ini dia return saldo, jadi mengembalikan nilai. Maka rekening budi titik saldo ini nanti isinya nilai. Nah, tadi kan baru new nih, baru masih dibikin baru. Karena masih dibikin baru, dia nanti saldonya bernilai default. Defaultnya integer, berarti dia bernilai berapa di sini? Bernilai 0 karena tadi kan integer kan, maka keluarnya di sini adalah 0. Nah, setelah itu dia ngasih tahu saya mau nabung 50.000 loh. Setelah itu dia kerjakan nih rekening budi titik simpan kurung buka 50.000. Artinya dia memanggil metode simpan dari kelas rekening bank, punya objeknya si rekening budi. Maka dia lihat ini simpan. Oh, ini berarti jumlahnya nanti 50.000. Di sini yang dikerjakan apa? Saldonya sama dengan saldo tadi awalnya masih 0 ditambah 50.000. Sehingga nilai saldonya yang ada di sini itu bernilai 50.000. Ya. Jadi nanti ini tadi kan menunjuk rekening bank nih. Namanya tadi sudah budi. Sekarang saldonya tadi awalnya 0, sekarang sudah disimpan 50.000, maka nilai saldonya nanti sama dengan 50.000. Ya, dari proses simpan tadi saldonya 50.000, maka kalau rekening budi sekarang dicetak rekening budi titik saldo, ya saldonya saldo yang sekarang berapa? Oh, 50.000. Itu untuk satu rekening budi. Maka di sini kalau kita perhatikan manggilnya rekening budi titik simpan, rekening budi titik nama, bukan manggilnya nama gitu saja, tapi nama dari rekening budi. Nah, kalau kamu nanti mau bikin rekening ANI, ya berarti harus new. Rekening ANI sama dengan new rekening bank. Bikin baru lagi dari kelas rekening bank.
Maka nanti dia jadi dua buah objek yang berbeda. Maka nanti ngesetnya juga harus rekening Ani titik nama sama dengan bla bla bla. Sampai di sini cukup jelas nggak? Jadi dari kasus, kamu bisa mengabstraksi objeknya apa, kelasnya apa, bisa menentukan atributnya, metodenya. Setelah itu, kita bisa mengakses objeknya. Baru di waktu mengakses objek ini, kita mengeset atributnya, menjalankan metodenya, itu dari objeknya, bukan dari kelasnya. Yang bisa dijalankan objeknya. Di sini dulu, cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Jadi besok ketika praktikum ada kasus, Anda diminta mengabstraksi kelasnya dan berakhir dengan dibikin programnya. Atau mungkin ada yang hanya abstraksi kelas saja dan objek. Ya, sama tadi. Kasih variabel membuat objek, ini juga sama. Maksudnya tadi, ya, rekening Budi, baru ketika new rekening bank ini dia membuat baru. Saya ulangin ya. Ini baru deklarasi variabel, panahnya kurang ke bawah ya. Itu yang bawahnya membuat objek baru. Ini ilustrasinya, rekening bank, rekening Budi berarti baru. Rekening Budi ditunjuk, kalau dia new rekening bank baru dia membuat objek baru. Ya. Jangan lupa itu ya, membuat objek. Nah, ini tadi diagram kelas dari rekening bank serta gambaran objeknya. Oke. Sampai di sini masih ada pertanyaan enggak? Kalau besok saya memberikan, ini ada diagram kelas ini, tolong dibuat kode programnya gitu. Mestinya udah bisa ya. Ini misalnya ada diagram kelas seperti ini, buatlah kelas, kode program kelasnya. Bu, mau bertanya. Ya. Yang slide tadi, Bu, yang rekening. Yang mana? Yang itu, Bu. Ibu boleh itu nggak, Bu? Apa namanya? Kasih contoh lebih itu loh, Bu. Yang ini kan, Bu. Yang di new ini. Maksudnya yang dibikin lagi tuh bikin apa gitu loh, Bu. Kan ini rekening Budi sama dengan new rekening bank. Itu kan Ibu bilang tadi dibikin lagi kan, dibikin baru. Maksudnya dibikin baru tuh bikin baru apa, Bu? Oke, jadi ya, supaya saya cepat ya. Saya coba bikin kelas rekening bank. Supaya cepat saya copy paste aja. Masih kalau rapiin ini
atas rekening bank, kemudian kita coba. Tadi itu judulnya apa? Ya. Bikin. Ya. Seperti ini kan, ini berarti kita baru membuat satu rekening budi. Nah, ini rekening budi, kelihatan ya. Rekening budi awalnya 0, menabung 50.000, sekarang rekening budinya 50.000. Itu kan? Nah, kita bisa membuat, kalau kita mau bikin si Ayu punya rekening baru, maka kita harus membuat baru, supaya enggak campur aduk. Nah, misalnya ini rekening Ayu, maka di sini ya rekening Ayu. Sebenarnya bisa rekening titik rekening Ayu ya. Rekening Ayu titik nama ya, supaya ini diganti dengan rekening Ayu. Nah, jadi ini jadi ada dua rekening seperti itu. Ini yang saya maksudkan. Jadi kalau ini berarti satu objek, ini satu objek lagi. Jadi ini ada dua objek. Sementara kita masih mainnya ini satu kita bikin belum array ya. Jadi masih harus nulis seperti ini tadi, rekening budi, di sini harus bikin tulis rekening Ayu seperti itu. Nah, kalau seperti ini misalnya beda ya. Ini maka di sini ada dua objek, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Meskipun dia manggilnya sama-sama. Ini yang lain sama kan perintahnya. Rekening budinya 0, menabung 50 sekarang. Ayunya pertamanya 0, nabungnya 100.000. Rekening Ayu kok, oh ini. Oh ini di sini belum saya ganti ya, sorry. Ini. Sekarang jadi 100.000. Ini beda, rekening Ayu sendiri, rekening budi sendiri. Gitu. Ini maksudnya tadi kalau beda-beda. Itu yang dimaksud? Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Nah, kalau kita, ini saya ada satu contoh untuk menggambarkan, mengilustrasikan tadi ya, untuk di Java nanti juga sama. Kita bisa, nah, saya tutup dulu ya. Jadi contohnya di sini,
saya punya kelas namanya kelas frame, ya. Nah, frame ini dipakai untuk tempat saya punya persegi dan punya lingkaran. Ya, Anda gambarkan. Ini adalah OBJP1 ini berarti objek dari persegi, OBJL1, OBJL2 ini adalah objek dari kelas lingkaran. Nah, ini tiga baris kode program ini dipakai untuk dia mau bikin objek dari frame, kemudian dia bikin objek dari persegi, setelah itu objek dari persegi ini ditambahkan ke frame-nya. Jadi ini nanti ada 3 frame dan ada 3 objek. Nah, itu kalau saya jalankan, ini yang green, yang green ini yang bagian paling bawah, kemudian ini yang kuning, orange, ini menambahkan yang layar 2, sementara yang ini menambahkan yang pertama. Jadi kalau Anda lihat, satu kelas frame, dia bisa punya layar 1, layar 2, ini layar 3. Terus ini di layar 1, saya tambahkan objek persegi. Ya. Di layar 2, ini saya tambahkan objek lingkaran, di layar 3 saya tambahkan objek lingkaran juga. Tetapi, waktu saya bikin kelas persegi, ya, orang lain nggak perlu tahu isinya ngapain sih. Yang pasti saya cuma ngasih tahu, ini loh, aku punya kelas persegi. Kalau kamu mau membuat objek persegi dari kelas saya, maka Anda cukup menambahkan di sini, nih, kelas persegi, new persegi, kemudian 100 ini artinya panjang, 50 itu lebar, berikutnya warna, diawali dengan color, titik, kemudian posisinya di layar, dia dari atas ke bawah berapa? Ini 50, ini berarti 50 pixel ya. Begitu juga di kelas lingkaran. Saya cukup memberitahukan bahwa saya punya kelas lingkaran. Kalau kamu mau membuat kelas lingkaran, maka nanti ini diameternya. Yang pertama, parameter pertama diameter, parameter kedua adalah warna, parameter ketiga nanti adalah posisi. Seperti itu. Nah, isinya ngapain? Ini user nggak perlu tahu. Ya, itu yang disebut dengan black box. Ya, nah, di sini padahal yang terjadi di dalam kelas persegi, kalau kita lihat, ini sebenarnya kode-kode program. Ya, punya atribut tadi warna, panjang, lebar, sama posisi. Ya, kemudian ini dia di sini prosesnya pen komponen itu gambar. Ya, ini nanti akan kamu pelajari di PBO2. Tapi ini saya mau menunjukkan bahwa ini kalau kita memakai kelas, pokoknya saya punya kelas persegi, saya punya kelas lingkaran. Nanti kalau kamu memanggil atau membuat objek dari kelas persegi, itu nanti akan gambar persegi. Jadi, persegi, tadi lebarnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, warnanya apa, posisinya dari sisi kiri dan sisi atas berapa. Terus setelah itu perintah yang ini tadi akan beritahu kalau kamu bikin objek frame, maka nanti kamu bisa menambahkan persegi. Yang ditambahkan apa? Oh, yang ditambahkan objek dari kelas persegi ini. Seperti itu. Nah, dari sisi user ini cukup ini perintahnya gampang seperti ini. Nah, tugasnya kita nanti itu sebenarnya ini tadi bikin isinya. Ya. Nah, user cuma cukup dikasih tahu kamu, aku punya kelas nih, punya metode ini, silakan kalau kamu mau pakai. Gitu. Nah, jadi yang di main ini sebenarnya tadi dipakai oleh usernya untuk menyelesaikan masalah apa. Nah, kelasnya itu kamu punya kelas persegi bisa dipakai untuk kepentingan macam-macam. Kelas frame nanti mungkin di frame tidak ditambahkan persegi sama lingkaran, bisa jadi mau kita tambahkan film misalnya juga bisa gitu kan. Ya, ini gambarannya. Jadi nanti kamu dengan object oriented bisa melakukan seperti ini.
Maka kalau kita lihat variabelnya ini nggak kelihatan kan, kamu harus mendefinisikan variabel apa, nggak kelihatan di sisi sini. Di kelas main ini biasanya sudah nggak ada variabel, cukup ngasih data seperti itu. Urusan variabel atau atribut nanti berada di dalam kelas. Maka kasuistik isolir ya, diisolir. Ini diisolir, datanya ini diisolir di sini. Jadi tambah bingung nggak dengan contoh ini?